Jadi saya yakin ya antara supir perubahan dalam hal ini Pak Anies dengan kendaraan perubahan itu sudah tidak perlu diperdebatkan, ditanyakan karena kendaraan ini adalah hal yang justru diperlukan oleh supir perubahan. Kendaraan ini sudah diinisiasi, sedang dirakit, sampai kemudian dia jadi kendaraan, maka supir perubahan itu tinggal mengendarainya. Lanjutkan proses pendirian Partai Perubahan ini dengan mengharapkan Pak Anies sebagai ketua umum partainya. Jadi ini keputusan nih Bang. Dan akan mencalonkan Pak Anies sebagai calon presiden. Pada pemilu yang kapan kita akan lihat situasinya. Saya istilahkan partai-partai koalisi perubahan itu seperti sebuah mobil ya, yang kita menumpanginya ya, dengan supirnya Pak Anies ya. Lalu kemudian pada saat MK itu sudah memutuskan seperti itu, mobil yang kita tumpangi ini justru dilihat berbalik arah. Nah yang terjadi kan kemudian adalah para penumpang dalam hal ini gerakan perubahan itu kan jadi kehilangan kendaraan. Tentu Pak Anies sebagai lokomotif perubahan tetap ada meskipun kita sedang melihat seperti apa Pak Anies ke depannya. Nah situasi inilah yang sebenarnya membuat kenapa pada tanggal 27 April itu para relawan 27 April ya? 27 April. 2 hari setelah ditetapkannya Prabowo Gibran. Iya, betul. Dan 3 hari deh, Prabowo Gibran 24 ya. Jadi kemudian berbagai wadah yang menjadi pilihan para relawan itu justru agak tumpleknya di partai dan ormas dan lain sebagainya. Kan saya baca pollingnya Bang Repli itu kan kurang lebih 83% relawan itu menghendaki adanya partai. Dan itulah yang terjadi. Coba nanti Jido dicek lagi, kemudian ditunjukkan itunya ya, yang polling ya. Jadi memang ini adalah sebuah realita gitu Bang. Jadi ada gerakan perubahan yang memang ingin punya kendaraan menuju terwujudnya aspirasi perubahan, dan pada saat yang sama kendaraan-kendaraan yang digunakan pada saat Pilpres kemarin itu tidak lagi dilihat menjadi kendaraannya. Nah, inilah yang kemudian menggelinding sampai hari ini ya, dan kemudian membesar ya. Dan tentu kita menghormati proses di mana Pak Anies sebagai lokomotif perubahan itu dalam posisi yang tentu wait and see, melihat situasinya, karena memang itu tadi faktanya ada gerakan perubahannya, ada pemimpin perubahannya. Dan tentu Pak Anies juga kita bisa pahami karena Pak Anies kan sebelumnya jadi supir perubahan dari kendaraan yang 3 itu. Dia jadi supir dari kendaraan orang lain lah. Dari kendaraan orang lain. Sementara kita yang menghendaki itu tetap menginginkan aspirasi ini sampai dengan kendaraan yang katakanlah milik kendaraan sendiri. Itu. Jadi saya yakin ya antara
supir perubahan dalam hal ini Pak Anies dengan kendaraan perubahan itu sudah tidak perlu diperdebatkan, ditanyakan karena kendaraan ini adalah hal yang justru diperlukan oleh supir perubahan. Oke. Nah sekarang bagaimana posisi status kendaraan ini? Kendaraan ini sudah diinisiasi, sedang dirakit, sampai kemudian dia jadi kendaraan, maka supir perubahan itu tinggal mengendarainya. I see. Oke. Dan sudah pada tahap intinya kita mau bilang antara driver atau sopirnya sama perakit itu memang dipisahkan sesuai dengan division of labor ya kan, pembagian kerja. Pembagian kerja. Ya, tapi tidak terpisahkan dari segi fungsi. Fungsinya sama, membuat mobilnya dan menjadi supirnya. Supir perubahan itu. Nah, proses perakitan itu sudah pada itu yang calon drivernya itu kasih ini nggak, kasih pengarahan nggak waktu perakitan itu? Sebenarnya sebelum itu dirakit pun sebenarnya sudah ada ya? Sudah ada. Ya kan? Walaupun tidak harus direct ya, tapi bisa melihat dari gesture, gerakan dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Kan ada hal-hal yang kadang-kadang kita memahaminya dalam simbol, dalam hal-hal yang mungkin tidak perlu untuk dipublikasi dan lain sebagainya. Gitu Bang. Nah sekarang Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan itu sudah ditetapkan tanggal 6 Mei 2024. 6 Mei 2024. Itu melalui sebuah rapat nasional yang terdiri dari orang-orang yang menginisiasi WhatsApp grup Partai Perubahan di provinsi-provinsi itu. Mereka berkumpul dalam sebuah rapat online ditambah dengan para tim perumus 27 April dan kemudian menyepakati 3 hal. 1, lanjutkan proses pendirian Partai Perubahan ini dengan mengharapkan Pak Anies sebagai ketua umum partainya. Jadi ini keputusan nih Bang. Dan akan mencalonkan Pak Anies sebagai calon presiden. Pada pemilu yang kapan kita akan lihat situasinya. Gitu. Yang kedua, partai ini karena lahir dari bawah, didirikan oleh banyak pihak yang pro perubahan, maka partai ini bersifat terbuka. Anggotanya, pendirinya, pemimpinnya dan lain sebagainya. Dan undang-undang partai politik memang mewajibkan itu. Artinya ini bukan partai dalam konteks mewakili satu kelompok atau satu agama. Kira-kira gitu Bang. Dan yang ketiga itu Panitia Nasional didirikan. 6 Mei bayangkan. Artinya sudah 20 hari. Nah apa yang terjadi kemudian? Sorry Pak, saya interrupt sedikit. Panitia Nasional itu siapa aja? Ketuanya siapa? Sekretarisnya siapa? Kalau boleh di spill. Kalau istilah sekarang anak muda sekarang di spill gitu kan? Itu sudah dipublikasikan dan sudah disebarkan. Ya kan RH kan kurang gaul, makanya nggak ngerti jadi tolong disampaikan. Jadi strukturnya itu ada ketua panitia Ingat ketua panitia ini bukan ketua umum partai. Ketua panitia kan ibaratnya kalau kita nikahan I know. Yang nikah kan beda dengan yang ketua panitia. Ketua panitia. Ada ketua panitia dalam hal ini adalah saya. Lalu ada 2 wakil ketua panitia. Satu wakil ketua panitia mewakili tim perumus 27 April. Siapa? Namanya Pak Mahfud. Mahfud MD nggak ada? Bukan MD Mahfud tanpa MD. Tanpa MD. Kita cuma memang suka nyebut Prof Mahfud. Orang mengiranya itu Profesor Mahfud. Rupanya banyak di Tanah Abang. Nah yang kedua itu Pak Muhammad Isnaini. Pak Muhammad Isnaini ini adalah itu dokter tata negara bukan? Bukan ya. Beliau ini relawan yang tidak pernah absen dalam demo di DPR atau bahkan di Patung Kuda Nah beliau ini menginisiasi di Jawa Tengah dan memang Jawa Tengah itu solid sekali. Saya sudah datang langsung. Sehingga karena keaktifannya itu beliau mewakili provinsi-provinsi untuk menjadi semacam orang yang akan mengkoordinir atau wakil ketua itu. Itu ada pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua itu? Jadi wakil ketua yang pertama itu menguruskan hal-hal yang di level nasional, sementara wakil ketua 2 itu mengkoordinir para koordinator daerah.
Dan ini juga itu ada Korwil luar negeri. Korwil luar negeri yang sudah terbentuk itu Australia, Amerika, Eropa, Timur Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara. Oke, kalau Timur Tengah di mana? Basisnya di Qatar. Di Qatar, oke. Kalau Asia Tenggara ya di Malaysia karena kita belajar di sana. Oke. Kalau di Asia Timur itu di Korea Selatan. Kalau Eropa di Belanda. Oke. Kalau Amerika ya di banyak. Meksiko. Bukan. Ya. Lalu ya kalau Australia di Sydney. Dan mereka itu adalah orang-orang yang memang relawannya Pak Anies. Orang yang mengenal betul gitu, bukan orang lain. Nah, kalau di provinsi itu memang mereka adalah inisiator WhatsApp grup provinsi. Ya. Kalau toh misalnya dia adalah orang yang terlibat dalam proses itu. Ya. Sehingga panitia nasional ini merepresentasi relawan, merepresentasi orang-orang yang pada fakta sejarahnya dia menginisiasi awal. Itu. Sehingga dengan begitu tentu saya melihat ada representasi, ada legitimasi dan lain sebagainya. Bahwa ini kemudian sesuatu yang anggaplah menjadi sebagian dari relawan, kami tidak memungkiri itu. Tetapi kami juga harus melihat bahwa ini adalah kelompok yang memiliki aspirasi untuk Partai Perubahan ini dilakukan, diadakan dan diproses. Nah, saat ini proses pembentukan panitia provinsi. Jadi setelah panitia nasional, lalu ada panitia provinsi yang akan dibangun, termasuk panitia luar negeri, dan lain sebagainya.